Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di waktu saya. Jadi hari ini saya akan membahas tentang materi merge atau kayak penggabungan surat kalau bahasa seperti itu ya. Nah, pada layar sudah saya tampilkan ini contoh konsep undangan yang di situ harus mengisi nama undangan, ada nama filenya ya, ada nama, kemudian ada NIM, ada tempat, kemudian ada tanggal lahir, alamat, dan pekerjaannya. Untuk data entry-nya akan kita masukkan yang ini ya, ada Windy, kemudian ada Hermansyah, kemudian ada Putri, dan seterusnya. Jadi kalau saya buat skenario, ini undangan, kemudian ini akan dimasukkan nama-nama undangannya itu. Nah, kalau kita berpikir dengan cara normal ya, misalnya tidak menggunakan match, jadi kita ketik manual menggunakan misalnya sini adalah Windy, kemudian NIM-nya berapa, dan seterusnya. Ada Windy misalnya, kemudian ada Doni, Anton, kemudian kita kontrol P atau print, kayak gini ya, satu persatu, dan seterusnya seperti itu. Itu cara yang salah ya, tidak tepat ya. Jadi cara yang digunakan untuk di dalam Microsoft Word, itu ada cara khusus untuk melakukan print, memasukkan entry data yang sudah kita buat daftarnya. Itu menggunakan fasilitas merge. Nah, ini kita akan coba untuk menginput secara, ada dua cara ya, merge itu ada dengan cara entry pada Microsoft Word dengan format nanti database-nya itu MDB atau disingkat dengan singkatan dari Microsoft Database, satu lagi dengan menggunakan format Excel. Jadi saya gunakan dua metode itu. Saya mulai dengan pertama dulu, yaitu menginput pada entry database MDB ya. Jadi caranya di sini ada tab cari yang namanya mailing atau surat ya. Kemudian di sini kita pilih yang start mail merge. Jadi kita memulai menggabungkan surat. Nah, pilih saja yang step by step menggunakan wizard ya. Jadi kita gunakan langkah satu persatu menggunakan wizard. Kemudian kita pilih ini, maka akan muncul jendela pada sebelah kanan Microsoft Word-nya seperti ini, yaitu mail merge. Nah, di sini ada pertanyaan, ya, select document type. What type of document are you working on? Ya, kita menggunakan surat ya, letter ya. Kalau di sini ada email, kalau mau coba, kemudian ada envelope, artinya amplop, ataukah label. Label itu kayak yang di stiker pada undangan, ada nama kepada Bapak Robina, itu disebut dengan label atau directory ya. Ini cari yang mana. Label itu kayak stiker gitu, stiker yang untuk di undangannya ditempel-tempel. Karena ini bentuknya adalah surat, maka kita gunakan adalah letter. Paling bawah kalau kita lihat seperti ini, ada kayak step 1 of 6, jadi ada step 1 menuju ke 6. Nah, ini kita lakukan karena ini bentuknya adalah proses langkah wizard, jadi kita lakukan sebanyak 6 kali ya. Nah, sekarang kita di proses yang pertama, step 1 of 6. Kemudian kita pilih next karena memang menggunakan letter atau surat yang ini. Next. Maka pada step 2 of 6 nanti ada muncul pilihan lagi. Di sini ada namanya select starting document. How do you want to set up your letter ya. Jadi untuk men-setting letter ini pakai apa katanya? Use current document, iya memang current ini ya dokumennya, atau start from the template kalau memang sudah ada template-nya, atau start from existing document. Ini bisa kita gunakan jika ada format daftar tamunya atau listnya dalam bentuk Excel, ini kita bisa buat. Nanti ini kita gunakan cara yang kedua. Nah, ini masih cara yang pertama, kita pakai yang current dokumen yang ini aja. Oke ya. Jadi kalau kita back-nya ini previous artinya mundur satu langkah, itu kita tadi letter, kemudian next maju satu langkah, sudah steps 2 of 6, maka sudah masuk ke use the current document. Kita next kembali, kita lari ke step yang nomor 3. Saat di step nomor 3 inilah kita akan lakukan meng-create database yang formatnya adalah MDB atau Microsoft Database. Nah, ini use an exist list kalau memang sudah ada ya. Kemudian select from Outlook kalau misalnya list itu dalam bentuk Microsoft Outlook, atau Outlook itu bisa kita fasilitas dari Microsoft Office dalam mengelola email ya. Nah, kalau kita masih baru, kita pakai yang ini aja, tab a new list ya. Kemudian di sini ada tombol create. Jadi bisa meng-create database-nya secara di sini Microsoft Word-nya. Kita create, maka muncul template yang sudah ada dalam Microsoft Office.
Template-nya apa? Ada title, first name, last name, company, kemudian ada address, dan lain-lainnya ya. Ini kita nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Karena pada undangan itu formatnya ada nama, NIM, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Sedangkan pada template yang sudah jadi itu judul, ada nama depan, nama belakang itu enggak ya. Nah, di sini ada tombol namanya customize column. Ini kolom namanya ya. Kolom diklik customize karena kita akan mengcustom ulang. Nah, di sini hapus, ada tombol tambah, delete atau delete, menghapus, kemudian rename, menamai ulang kolomnya kalau nggak sesuai atau salah penulisan ya. Kemudian misalnya kita mau melakukan menambahkan nama, NIM, tempat tanggal lahir, alamat, dan pekerjaan. Ini kita delete aja. Bisa dengan cara merename ya kalau mau kayak gini ya. Nah, itu alangkah repot. Saya lebih suka delete aja mulai dari baru ya. Saya pencet delete, kemudian yes, kemudian delete, yes atau DY ya. Ini saya sudah mempraktekkan. Kemudian kita tambahkan baru di sini misalnya nama ya. Kemudian ada apa lagi? Ada name. Kalau kita lihat previewnya sebelah kiri ya. Oke. Kemudian ada tempat lahir, misal seperti itu. Ini saya pisahkan, tempat dan tanggal lahir saya pisahkan. Kemudian tanggal lahir, saya oke. Saya masukkan lagi untuk file name-nya alamat. Nggak apa-apa ya, huruf besar huruf kecil abaikan saja. Yang penting ini hanya inisial atau penamaan dari setiap orang beda-beda. Anggap saja ini sama. Add lagi, kemudian terakhir adalah file pekerjaan. Pekerjaan. Jadi kita sudah mempunyai 6 file. Nah, move up nih apa? Misalnya untuk menggeser file-nya kalau nggak sesuai urutan. Kemudian file down ya, geser berarti urutan yang ke bawah. Hanya seperti itu saja. Ini menamai ulang. Misalnya di sini nggak cocok huruf kecil, harusnya jadi huruf besar. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Ya, seperti itu aja ya, menamai ulang. Oh, jadi dianggapnya huruf kecil dan huruf besar itu sama ya. Jadi please type another name ya. Misalnya pekerjaan 1, maka berubah menjadi pekerjaan. Seperti itu saja ya. Kita tap down lagi, move down, kemudian oke. Jika sudah benar kira-kira untuk file-nya, ya tinggal di oke. Maka ini sudah kita bisa mengentry masing-masing record-nya. Nah, entry-nya di sini. Caranya bagaimana? Karena kita tadi bentuknya adalah ini ya, ada Windy, Herman ya. Kita panggil lagi. Oh iya, saya tadi belum save ya, sorry. Saya custom ulang ya. Saya delete. Delete, yes. Oke, sini sedikit. Saya add. Kemudian ada nama. Saya mau cepat aja ya. Name. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir tadi ya. Apalagi tadi pekerjaan ya, alamat, pekerjaan satu lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, sudah selesai. Di sini ada Windy. Saya nggak pakai inisial aja kan ada Eskom ya gelarnya. Saya buat NIM-nya adalah 12, tempat tanggal lahirnya adalah misalnya Jambi. Jambi, kemudian tanggal lahirnya 19/01/2013, alamatnya misalnya Kasang. Kemudian pekerjaannya adalah guru ya. Kemudian tab saja. Di sini kalau mau coba new entry maka ada data yang bisa data entry yang bisa diinput. Jadi new entry adalah inputan baru ya, new entry. Kemudian ada Herman. NIM-nya adalah 02, saya mau cepat saja ya. Kemudian Jambi ini berarti 20/01/2013. Alamatnya Kota Baru. Kemudian PNS saja, tab lagi. Ada Putri Ani. NIM-nya 03, alamatnya mungkin ini berbeda, Jakarta ya. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta, tahun 2000 ya, 2013. Kemudian alamat sekarang itu misalnya di Teho.
pekerjaannya adalah karyawan swasta. Ya, sudah, kita mempunyai 3 aja, jangan banyak ya. Kemudian kalau sudah benar, di sini find apa maksudnya Pak? Jika data itu banyak, kita mencarinya sulit, ya tinggal di find. Misalnya kita mau find apa di sini. Nah, kita mencari berdasarkan field atau this field ya. This field itu apa? Misalnya dari nama, kita akan mencari nama Putri. Putri. Ya, Putri itu diarahkan langsung ke dia. Misalnya ke Windy. Ini berdasarkan field-nya ya. Windy, maka langsung diarahkan ke Windy. Kalau misalnya nggak tahu Alfil, semuanya akan dicari sama dia. Kita nggak tahu, kita ingat kata keywordnya atau kata kuncinya hanya Kasang. Ternyata Kasang memang di Windy. Atau kita ingatnya terakhir itu di Kota Baru. Dia akan menelusuri semua field, kemudian menampilkan semuanya. Maka Kota Baru itu di sini. Paham ya, itu hanya fasilitas sederhana saja. Kalau delete ya silahkan mendelete, maka dihapus. Kemudian saya oke saja ya, maka ini akan ditanyakan mau simpan kemana nih data yang kita input tadi. Kalau kita lihat, perhatikan di sini ada namanya Microsoft Office Leader List yang disingkat dengan MDB. Sebenarnya singkatan dari Microsoft Database. Nah, kalau paling gampang saya taruh desktop saja. Mungkin di sini saya buat namanya adalah list tamu gitu ya. List tamu. Kemudian simpan. Jadi ini adalah nama file name yang akan disimpan dalam format MDB. Isi datanya adalah kayak Windy, Hermansa, dan Putri tadi ya. Kemudian saya save. Sudah masuk. Kalau kita perhatikan ini list dari atau file name dari MDB-nya. Kemudian di sini ada cek yang mana aja digunakan. Ya karena kita gunakan semua ya cek aja semuanya ya. Kemudian data source-nya memang kita menggunakan data source dalam bentuk dengan nama tadi list tamu ya. Nah, ini apa Pak? Ini kalau mensort banyak isi data di sini atau memfilter isinya banyak pakai yang di sini. Kemudian kalau jika oke, sudah selesai, diklik ini oke. Nah, sudah selesai, kita sudah mengklik. Pak, kalau misalnya terjadi kesalahan, ya edit saja ya. Di sini tinggal edit lagi yang mana yang mau diedit. Seperti itu. Kemudian kita ke next saja. Ini kalau ini apa Pak? Select different list. Ya kalau mau mengupload yang baru lagi. Karena kita kan tadi cuma mengupload yang namanya file list tamu. Ya itu aja cukup ya. Kalau ini mencari list dengan file yang baru, kemudian diupload ulang. Abaikan saja ya. Nah ini kalau formatnya ada banyak, termasuk dengan Excel bisa diupload di sini. Saya cancel aja. Kemudian next kita ke step 4 of 6. Maka step 4 menuju ke 6 ya. Di sini ada untuk menambahkan field di mana yang akan kita import di Microsoft Word. Misalnya di sini ada nama, maka klik di sini kursornya, ini kursor ya. Kemudian pilih more item, kemudian cari nama itu akan muncul pada field ya nama, benar kan? Maka ketika klik nama ada sedikit simbol ini kayak simbol kecil-kecil dan besar-besar ya, simbol matematik. Itu artinya bahwa data dengan label ini sebenarnya ada isinya, ada field-nya ya. Nah, cara menampilkannya bagaimana nanti ya. Kemudian di sini ada NIM sama kita masukkan ini di sini. Selanjutnya di sini ada tempat ya. Berarti saya masukkan tempat dulu, more item, pilih tempat lahir. Boleh disatukan? Ya boleh, tapi saya lebih suka dipisahkan ya. Insert, kemudian di sini ada simbol garis miring ya. Kemudian misalnya sini garis miring. Saya spasi, kemudian saya more item, jadi tempat dan tanggal lahir saya pisahkan dengan separator menggunakan garis miring. Kemudian ada alamat, sama cari alamat filenya, kemudian terakhir ada pekerjaan. Ya. More, pilih pekerjaan, insert. Nah, selesai. Berarti kita sudah memasukkan field di dalam current dokumen. Ya. Nama dokumennya adalah ini. Nah, bagaimana selanjutnya? Ya, tinggal next aja. Pak, mana nggak muncul, Pak, nama Windy tadi. Makanya di next dulu untuk melakukan preview. Nah, ini dia ada Windy dengan NIM 01 Jambi. Ya, kalau mau lihat resepnya di sini atau di sini, sama saja ya. Mau lihat resep atau penerimanya. Ini bisa 2, 3. Karena kita mempunyai 3 data, 4-nya nggak ada ya, maka muncul hanya 3 data saja. Seperti itu. Nah, jadi dengan satu file itu cukup yang namanya ini satu file bisa melakukan print banyak hal hanya menambahkan isi atau daftar dari tamu. Kalau kita ngomong ini adalah tamu ya. Jadi satu dokumen bisa mewakili beberapa
printan. Selanjutnya apa? Next. Nah, ini tinggal di print nih ya. Jadi kita sudah selesai dari 5 ke 6, kita next saja. Proses 5 ini proses preview, melihat receive itu masuk atau enggak. Kemudian proses 4 ini adalah proses menambahkan field ke dalam current dokumen. Next. Nah, ini tinggal print lah ya. Oh, print all. Berarti kalau print all nanti kecetak sebanyak 3 lembar, yaitu ada Windy, ada Putri, ada siapa? Hermansyah, kalau nggak salah satu lagi. Nah, kalau misalnya kita pada poin tertentu saja, saya mau ngeprint dari halaman 2 sampai dengan halaman 3. Maka yang nanti terprint adalah bentuknya bentuknya Herman, dan satu lagi bentuknya Putri. Karena kita ngeprintnya mulai dari 2 sampai 3. Iya, customize saja ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, itu cara yang pertama. Kita mengenerate langsung dari Microsoft Word. Gimana dengan cara kedua? Nah, ini misalnya skenarionya. Kalian punya teman, kalian udah mengetik format undangannya seperti ini, tiba-tiba teman atau teman kerjanya ngomong, saya sudah buat nih list undangannya sebanyak 200 data ya, mulai dari 1, 2, 3, dan pokoknya semuanya adalah 200, tolong kamu print. Nggak mungkin caranya kita nge-generate dalam sini ya, itu nggak mungkin banget. Nah, cara yang kedua, saya share screen dulu. Saya akan coba langsung screen sini ya. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan Excel sebagai format database kita. Saya buka. Nah, saya misalnya ini ada data, ini sayang data tadi ya. Ini karena gampang, karena datanya sebanyak, berapa ini? Cuman 5 record ya. Nah, kalau datanya itu banyak sekali ya. Misalnya sini saya buat, tambah lagi ya, Dodi, Elma, Paris, Husni, ya banyak ya. Misalnya ini juga NIM-nya saya copy paste aja. Kemudian saya lakukan generate biar gampang ya. Ini 3. Jadi dia nanti run dan ke bawah. Oke, sama. Jadi berbeda NIM. Kemudian ini juga anggaplah tanggal lahirnya beda-beda, tambah 1 maksudnya. Kemudian yang untuk alamatnya sama kambang semua. Nah, untuk pekerjaan mungkin di sini saya lakukan hal yang sama, yaitu guru, dosen, dan seterusnya ya, seperti ini saja. Nah, ini datanya bagaimana jika data itu lebih sudah ada dalam format Excel? Ya gampang ya, ini kita simpan dulu. File save as kita jadikan file Excel. Nah, kita masukkan di dalam, kalau saya ya, pada komputer saya, kita simpan di desktop. Misalnya di sini adalah new list guest, seperti itu ya, mungkin ya, atau bahasa Indonesia lah ya, daftar tamu baru lah ya, biasanya kan seperti itu ya, baru. Kemudian saya save. Nah, kalau kita lihat data itu sebenarnya sudah tersimpan di desktop ya. Nah, selanjutnya kita akan coba memanggil data. Ini gimana Pak? Ya, ini bisa dihapus saja atau kita tinggal panggil. Kita hapus saja biar tidak nabrak ya biasanya. Kita buat dari 0. Nah, ini dia. Jadi data ini benar-benar 0. Kita akan memasukkan data tadi dalam bentuk Excel. Sama, pilih pada menu bar, ini namanya menu bar, cari tab yang mailings, kemudian kalau normalnya tadi kita menggunakan step by step, kalau di sini kita menggunakan select receipt atau memilih yang penerima. Nah, di sini cari yang namanya use an existing list, artinya gunakan list yang sudah ada. Kita klik yang ini ya, jangan lupa bukan yang ini lagi, tapi pilih yang select receipt atau pilih yang penerima, tapi posisinya adalah use an existing list. Klik ini, maka cari lokasi filenya tadi. Kalau saya tadi namanya di desktop ya. Nah, ini MDB tadi. Nah, ini yang bentuknya Excel, berbeda ya. Saya klik yang ini, kemudian saya open. Ketika di open dia nanya, karena bentuk Microsoft dari Excel itu adalah bekerja secara sheet, memang saya gunakan tadi adalah sheet 1. Kemudian di oke saja, memang sheet-nya adalah sheet 1 ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya nggak muncul, Pak. Makanya ini butuh yang namanya tadi mail merge panel di sini. Kita back dulu menjadi step yang nomor, back lagi di nomor ini, step nomor 4. Jadi step nomor 4 ini adalah step untuk memasukkan field di dalam current dokumen. Pilih more,
Kemudian ini yang sudah ada ya, saya masukkan nama, insert, kemudian insert lagi, ada name, close lagi, kemudian more item, tempat lahir, insert, kemudian, nah ini kenapa saya pisahkan, ketika ada simbolis, misalnya koma, penggunaan koma itu tidak mempengaruhi pada format dari field, kan bisa nih, kayak gini biasanya. More item, kemudian tanggal lahir, kemudian ada alamat, kemudian terakhir ada pekerjaan. Saya close. Kemudian kita lihat, kita next lagi. Nah, Hermansyah Eskom ya. Tadi kan tidak ada yang nama Eskom. Kita lihat yang satu tadi, Windy Eskom sudah masuk. Kemudian Hermansyah sudah masuk. Kita lihat tadi ada nggak namanya Dodi ya. Tuh ada ya. Nih, Tikambang dengan dosen ya. Semuanya sudah masuk secara otomatis dengan mengupload satu file Excel. Oke, saya rasa itu saja hari ini. Saya akhiri penjelasan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.